Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adet Mas Akbar dari kelas 11 TKJA. Konsep komunikasi data. Jelaskan apa yang maksud OSI layer. Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual, namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. 1. Application layer dan contoh standarisasi. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat center terjadinya suatu interaksi antara pengguna dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan. Contoh beberapa service dan protokol yang berada pada application layer adalah HTTP, SMTP, FTP, dan lain-lain. 2. Presentation layer dan contoh standarisasi. Lapisan yang keenam adalah presentation layer di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layer ini, data juga akan transkripsi dan dekripsi melalui sistem. Contoh protokol yang berada pada presentation layer adalah MME, SSL, TLS, dan lain sebagainya. 3. Session layer dan contoh standarisasi. Session layer jaringan komputer merupakan layer atau lapisan kelima dari keseluruhan lapisan OSI layer pada saat user menerima data dari sebuah jaringan dan bertindak sebagai layer atau lapisan ketiga ketika terjadi pengiriman sebuah koneksi atau paket data atau peran sebagai transmitter. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. 4. Transport layer dan contoh standarisasi. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layar ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Layer transport data menggunakan protokol seperti UDP dan TCP. 5. Network layer dan contoh standarisasi. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP atau internet protokol, baik IP pengiriman atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui interlocking dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layar ketiga. Contoh protokol yang digunakan seperti IP. 6. Data link layer dan contoh standarisasi. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan follow control pengalaman hardware atau perangkat keras, seperti halnya pada MAC address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, router, bridge, dan switch pada layar dapat beroperasi. Untuk spesifikasi, IEEE 802 dapat membagi tingkatan menjadi dua level, yaitu lapisan media access control dan lapisan logical link. 7. Physical layer dan contoh standarisasi. Dan model OSI layer terakhir dan yang paling utama adalah physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun
arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan sebagai contoh kabel, transceiver, dan konektor yang berkaitan dengan layar fisikal. Peralatan seperti receiver, hub, dan network cord berada pada layar ini. B. Radio over Internet Protocol. Pengertian ROP. ROP adalah sebuah teknologi sistem radio yang menggunakan standar voice over IP dan bekerja melalui perangkat lunak maupun keras dan memperluas jangkauan HT-ROP, memungkinkan adanya multi komunikasi dengan banyak frekuensi serta terhubung dengan perangkat komunikasi. Sejarah Radio over Internet Protocol. ROP awalnya ditemukan oleh David Cameron, seorang radio amatir yang berasal dari Vancouver, British Columbia. David tertarik untuk mengembangkan teknologi two-way radio pada tahun 1998. David membuat Internet Radio Linking Project. Teknologi ini diyakinkan menciptakan kemudahan, sifatnya ekonomis, dan dapat diandalkan membantu para radio amatir seluruh dunia. Ternyata proyek David telah mencapai hasil yang memuaskan dan sampai saat ini terus berkembang. Base station. Base station pada jaringan wireless adalah suatu alat yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat yang satu dengan perangkat yang lainnya yang berada dalam satu jaringan. Jaringan yang menggunakan base station adalah jaringan nirkabel. Pada jaringan nirkabel, media yang digunakan untuk saling bertukar data adalah menggunakan gelombang elektromagnetik. Disinilah berperan dari base station. Base station akan berfungsi sebagai pemancar dan penerima data dari jaringan lainnya. IP gateway. Sedangkan IP gateway adalah IP yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan lokal atau LAN dengan jaringan publik atau internet, atau bisa sebaliknya. IP gateway diibaratkan sebagai pintu keluar atau masuk atau sebagai sebuah gerbang antara LAN dengan internet. IP interface. Interface merupakan mekanisme komunikasi antara pengguna atau user dengan sistem. Interface dapat menerima informasi dari user dan memberikan informasi kepada user untuk membantu mengarahkan alur penelusuran masalah sampai ditemukan suatu solusi. Repeater. Repeater berasal dari bahasa Inggris repeat, yang memiliki arti mengulang atau perulangan. Definisi dari repeater adalah alat yang berfungsi untuk memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi yang lemah dari Wi-Fi utama. Keuntungan menggunakan sistem ROLP. Keuntungan: 1. Ekonomis, mengurangi biaya penyewaan saluran telepon untuk remote yang dikontrol base station dengan menggunakan standar koneksi internet yang telah dipasang di area tersebut. 2. Beberapa konsol PC tetap dapat dioperasikan tanpa biaya yang tinggi. Untuk instalasi konsol tetap hampir semua PC dapat menjalankan aplikasi perangkat lunak kontrol remote base station. 3. Kebanyakan perangkat LMR base station yang telah ada mudah tersambung dengan RLP. Dengan tambahan router atau gateway dalam penggunaan IDM, tone remote, atau metode lainnya. 4. Base station control dapat digunakan di mana saja akses internet terkoneksi dengan jaringan baik secara lokal, nasional maupun internasional. 5. Aman digunakan dalam percakapan grup dengan koneksi antara radio dan bentuk komunikasi lainnya termasuk jaringan telepon maupun komputer. 6. Secara geografis sifatnya komunikasi independen. 7. Media yang sifatnya kaya, misalnya terdapat gambar dan peta yang dikirimkan dengan perangkat berbasis IP. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.